Begitu bangun, beliau ketemu Imam Syibli, dicium dan dipeluk. Karena Rasulullah begitu. Gitu ya Pak. Jadi kenapa? Apa rahasianya? Ternyata amalannya karena beliau ahli sholawat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amma ba'd. Ahbabul Mustafa sallallahu alaihi wasallam, para pecinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semoga kita semuanya mendapatkan syafaatul uzma dari junjungan Nabi besar yang mulia, yang agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita melanjutkan pengajian kita pada malam hari ini tentang kisah keajaiban salawat, terlebih dahulu kita membaca suratul Fatihah, mengawali dari kajian ini mudah-mudahan dengan barakah dan rahasia mukjizat suratul Fatihah, semua hajat kita dunia dan akhirat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan kesehatan, sehat jasmani, sehat rohani, dilindungi dan dijauhkan dari musibah, dari pandemi, dari wabah, dari penyakit menular dan segala bentuk penyakit atau wabah, dengan perlindungan dan penjagaan khusus dari Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan jika saudara-saudara kita, keluarga kita, masyarakat kita, jamaah kita ada yang sakit, dengan keberkahan suratul Fatihah dan majelis ini mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sembuhkan penyakitnya. Amin. Dan yang punya anak dan cucu mudah-mudahan dijadikan anak yang saleh dan salihah, berbakti kepada orang tuanya, nusa dan bangsanya. Amin ya rabbal alamin. Dan akhirnya apabila nyawa kita dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita berdoa dan berharap kita semuanya husnul khatimah dan mendapat syafaatul uzma dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dikumpulkan bersama beliau dengan rombongan para nabi, para rasul, para syuhada, para sholihin. Ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-sholihin wa hasuna ulaika rafiqa. Dzalikal fadlu minallah wa kafa billahi 'alima. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah wa ala niyati sidqi wal qabul wa husulil amali wal ma'mul wa tamami kulli sul wa shifa'il ma'lul bijahi wa syafa'atir rasul wa jahi sayyidah Fatimatiz Zahra'il Batul binti sayyidina rasul sallallahu alaihi wasallam biniyati syifa' ورفع البلاء والوباء والكرباء والغلاء شاول ليلنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Rabbi ighfir lana wa liwalidina. Amin. Mari kita lanjutkan, kita sempurnakan majelis ini dengan bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti biasa kita baca solawat tibil kulub, solawat obat bersama-sama. Mudah-mudahan dengan keberkahan solawat ini semua penyakit, baik yang kelihatan maupun tidak, penyakit kecil maupun besar, ya, yang zahir, yang batin, semuanya ya oleh Allah Subhanahu wa taala dijauhkan dari kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima.
Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Ya, shawati bil qulub bersama-sama. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. Sekali lagi, Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa ala وصحبه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. قال المؤلف رحمه الله ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. Rawal Imamul Hafidh Abu Musa Al-Madini telah menceritakan Imam Al-Hafidh. Al-Hafidh itu yang dimaksud sini bukan hafidh Quran, tapi hafidh hadis. Yaitu 300.000 ke atas. Ya, 500.000 seperti Imam Bukhari itu Al-Hafidh. Ya, Imam Bukhari itu ya hafal lebih dari 600.000 hadis. Imam Bukhari. Imam Ahmad bin Hanbal menurut anaknya Abdullah ditanya oleh Imam Sufyan, ayah kamu berapa ngapal hadis? Imam Abdullah anaknya Imam Ahmad rahimahullah wa radhiyallahu an menjawab, hafidhu abi minal hadisi alfa hadis. Ayah saya menghafal hadis 1000 kali 1000. Berapa itu? 1000 kali 1000. 1 juta. Ya, dengan sanad-sanadnya Imam Ahmad bin Hanbal. Makanya beliau sering bermimpi dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, Imam Bukhari jadi 600 ribuan, akan lebih, ya. Jadi Al-Hafidh itu Quran udah jelas gitu, udah jelas hafal. Mereka dari kecil biasanya umur 4 sampai berapa 7 tahun, paling lambat 10 tahun udah pada hafal Quran. Setelah itu mereka ngafal hadis. Jangan ngafal hadis dulu kalau belum ngafal Quran. Ada anak orang sekarang begitu. Oh, anaknya lagi Ustaz, doanya Ustaz. Kenapa? Anak saya lagi ngafal Sahih Bukhari. Oh, mantap itu saya bilang. Mohon maaf, tapi Pak sebelumnya mohon maaf, apakah sudah hafal Quran ya? Belum. Lah, astagfirullahaladzim. Ngapal Quran dulu. Ngapal Quran dulu baru hadis. Gitu ya, jangan langsung ngapal hadis dulu. Ya kan, itu sumber kedua setelah Al-Quran. Ini Quran dulu dihafalin, bagus, mantep hafalannya, baru ngapalin hadis Nabi Muhammad SAW. Dua-duanya jadinya. Nah, Al-Hafidh di sini yang hafal hadis lebih dari 300.000. Nanti ada predikat-predikat, ada julukan-julukan nih. Ada Amirul Mukminin fil hadis seperti Imam Bukhari, Imam Ibnu Hajar Asqalani. Kalau Imam Bukhari berapa? Lahir tahun 190.
wafat tahun 256. Ya, kalau Imam Ibnu Hajar 785 sampai 852. Imam Ibnu Hajar Asqalani itu wafatnya. Nah, itu beliau termasuk Amirul Mukminin, rajanya dalam bidang hadis. Jadi semua dari A sampai Z kalau hadis itu beliau paham banget. Ya, di Al-Hafidh itu. Abu Musa Al-Madini wa Abdul Aghani bin Sa'id wa Abul Qasim bin Bashkwal fi kutubihim, dalam kitab-kitab mereka menceritakan fi fadlis salati ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, di dalam fadilah keutamaan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena di bulan Maulid tidak ada amalan yang paling afdol melebihi daripada bersolawat, memperbanyak solawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata para ulama begitu, ya. Di bulan Maulid ini, ya, misalnya kita lihat kitab kumpulan tentang amalan, Kanzun Najah was Surur, punya Kiai Haji atau Syekh Abdul Hamid bin Muhammad Ali Kudus. Beliau adalah gurunya Habib Ali. Gurunya Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi Kuitang. Habib Ali gurunya Syekh Yasin Al-Fadani. Syekh Muhammad Yasin bin Muhammad Isa Al-Fadani. Aslinya orang tuanya dari Padang. Ya, tapi sudah berhijrah di Mekah Al-Mukarramah, sudah lama di sana dan besar di sana dan menjadi ulama di Mekah Al-Mukarramah, di Haramain Syarifain, dan mempunyai murid di seluruh dunia. Syekh Yasin. Ya, Syekh Yasin gurunya guru kami. Saya Sa'ad Jawis gurunya saya. Di Mesir beliau, ya. Jadi ada 4 itu. Ya, saya dari guru saya Sa'ad Jawis, beliau guru besar hadis di Al-Azhar di Kairo. Beliau dari gurunya Syekh Yasin dari gurunya Habib Ali Kuitang. Habib Ali dari gurunya Syekh Abdul Hamid bin Muhammad Ali Kudus. Jadi aslinya dari Kudus, Jawa Tengah, tapi menjadi ulama di Masjidil Haram. Ya, mereka ulama-ulama besar, mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan dari mereka. Amin. Mereka menceritakan an Abi Bakar bin Muhammad bin Umar qol kuntu inda Abi Bakar bin Mujahid ahadi a'immatil qurra. Saya pernah duduk bersama Imam Abu Bakar bin Mujahid. Imam Mujahid ini salah satu imam qiraat. Imam qiraat, ya. Qiraat atau ahli Quran. Faja'al Imam Shibli. Datang Imam Shibli min kibari sufiyah, dari pembesarnya tasawuf, sufi, ahli tasawuf, ya, seperti Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, Imam Abul Qasim Junaid Al-Baghdadi, Imam Ma'ruf Al-Karhi, Habibil Ajami, Sirri Saqati, ya, Bahauddin An-Naqsabandi, Abu Yazid Al-Bustami. Itu termasuk beliau Imam Shibli. Ini Imam Shibli, ya, ahli tasawuf. Faqama ilaihi Abu Bakar bin Mujahid. Itu Imam Abu Bakar bin Mujahid, seorang ahli Quran. Beliau memeluk ketika bertemu dengan Imam Shibli, dipeluk itu, ya, karena alim, dipeluk dan dicium tangannya, wa qabbala baina ainaihi, dan juga mencium keningnya. Kalau orang Arab itu kalau udah mencium kening itu berarti benar-benar menghormati, Pak. Tapi kalau di kita mah singgung kali, ya, mohon maaf, ya, nah, karena beda-beda tradisi kan. Gimana gitu, ya. Nah, jadi karena beda-beda adat gitu, ya kan? Ya, kalau laki sama laki gitu ketemu terus cium kening, bagaimana gitu, ya? Ya, pokoknya intinya beliau memuliakan Imam Shibli. Nah, fakultu ya sayyidi taf'alu bi Shibli hakadha wa anta wa jami'u man bi Baghdad yatasawwaruna annahu majnun. Jadi muridnya Imam Mujahid, namanya Abu Bakar bin Muhammad bin Umar, itu bertanya kepada Imam Mujahid itu, kenapa engkau mencium tangannya dan memeluk Imam Shibli? Padahal Imam Shibli itu terkenal gila, majnun. Sebenarnya beliau itu nggak gila. Maksudnya kegila-gilaan dengan Allah dan Rasulullah SAW. Kalau istilah tasawufnya itu majdub, jadab. Jadab itu ya kelihatannya gila gitu. Mungkin pakaiannya compang-camping, udah nggak ini dah. Gitu. Tapi rohaniyahnya sedang ma'rifat pada Allah Subhanahu Wa Taala gitu. Gitu loh. Ya kayak aneh gitu, seperti Nabi Khidir lah. Gitu kan, aneh kan? Mau anak kecil kok dicekek gitu kan, nggak bakal aneh. Orang itu Nabi Musa
apa namanya lagi mau apa namanya bangunan udah bagus itu dihancurin sama apa nggak aneh itu? Kapal dibocorin itu. Nabi Khidir aneh kan? Tapi kan karena itu ilmu apa? Ilmu batin. Jadi ilmu itu ada ilmu dohir, ada ilmu batin. Ilmu dohir itu kerjaannya syariat, fikih. Ilmu batin kerjaannya tariqat, ma'rifat, ya, hakikat gitu. Jadi masing-masing ada setelannya. Ya, masing-masing ada setelannya dan ada ahlinya. Nah ini Imam Syibli ini saking cintanya sama Allah dan mahabbahnya ke Rasulullah SAW itu sampai kayak terlihat itu gila, aneh kan? Kadang nggak mau ada tamu ditutup, nggak mau ketemu, aneh gitu. Karena beliau lagi dalam keadaan kondisi yang bukan biasa. Begitulah, ini kondisi spiritual. Kalau ini di dunia tasawuf udah terkenal itu namanya jadab, majdub, lagi ditarik sama Allah. Gitu loh ya. Nah, itu dicium tangannya sama Imam Abu Bakar bin Muhammad itu apa namanya? Bertanya kenapa engkau cium padahal orang sini udah pada bilang Imam Syibli itu gila, majnun. Qala. Kamu jangan bilang begitu. Kata Imam Abu Bakar bin Mujahid, kamu jangan bilang begitu. Qala, saya melakukan itu, saya mencium tangan beliau, Imam Syibli, yang kamu katain gila, atau orang menganggapnya gila, dan saya memeluknya. Kenapa? Li'anni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'ala dzalik. Karena saya bermimpi dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Rasulullah mencium tangan Imam Syibli. Apa enggak ini tuh? Ya mohon maaf ya, jangan salah paham. Ya jangan salah paham, berarti kalau gitu masa Rasulullah enggak, ya. Ini hati-hati memahami kisah seperti ini. Ini ada dalam kitab-kitab ini ahli hadis, Pak. Bukan sembarang loh. Yaitu Imam Abu Musa Al-Madini, Imam Abdul Ghani bin Sa'id, Abdul Qasim bin Bashkwal, semua ahli hadis. Ahli hadis. Jadi mereka sudah hati-hati menukil cerita atau apa di dalam kitab-kitab mereka. Ya. Jadi ini benar. Ya. Ini bukan berarti derajat Imam Syibli lebih tinggi dari Rasulullah. Tidak sama sekali. Rasul jelas yang paling tinggi dong. Cuman ini menunjukkan ketinggian derajat wali Imam Syibli, yang keduanya ketawaduannya Rasulullah SAW. Kan itu dalam mimpi. Gitu loh. Dalam mimpi itu. Ya, hati-hati ya. Jangan salah paham. Jadi intinya Rasul mengajarkan tawadu, tidak meremehkan siapapun. Ya kan? Yang keduanya Rasul mengajarkan adab, akhlak. Kemudian ini dalam mimpi, ya. Kenapa? Itu yang perlu kita cari. Kenapa Rasul memuliakan Imam Syibli? Gitu. Ternyata jawabannya, faqala Imam Abu Bakar bin Mujahid bertanya ke Rasulullah dalam mimpinya, kenapa engkau menghormati Imam Syibli? Padahal orang pada meremehkan dia. Bahkan ada yang menganggap gila. Apa jawabannya Rasulullah dalam mimpi itu? Qala. Saya cuma ini aja ya, menjelaskan aja, mohon maaf. Bukan saya ngarang sendiri, saya cuma menjelaskannya, ada kitabnya. Ya. Qala hadza yaqra'u ba'da salatihi. Imam Syibli itu, kata Rasulullah nih, dia selalu membaca setelah sholat, ya, setelah istighfar, kemudian la ilaha syarikalah, Allahumma antas salam, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, kemudian la ilaha illallah. Itu baca ayat di akhir surat At-Taubah. Ya, dan ini biasa dibaca di awal ketika Maulidan itu. Apa itu? Yaitu ayat laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Beliau baca ini selalu setiap habis sholat. Salah satu zikirnya itu. Setelah itu ditutup dengan sholawat. Wayat bauha bisolati alayya. Setelah itu Imam Syibli selalu tidak ketinggalan bersolawat kepada saya. Makanya saya menghormati dia. Gitu. Begitu bangun, beliau ketemu Imam Syibli dicium dan dipeluk. Karena Rasulullah begitu. Gitu ya Pak. Jadi kenapa? Apa rahasianya? Ternyata amalannya karena beliau ahli sholawat. Sallu ala Nabi Muhammad. Ya.
Jadi ahli sholawat dimuliakan oleh Rasulullah SAW, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rawal Imam Al-Baihaqi fi manaqibis sahab, fi manaqibis Syafi'i. Imam Baihaqi, imam ahli hadis dalam mazhab Imam Syafi'i. Setiap madhab yang 4 itu punya ahli hadisnya. Madhab Imam Hanafi punya ahli hadis, namanya Imam At-Tahawi. Madhab Imam Syafi'i, madhabnya kita, punya ahli hadis, namanya Imam Baihaqi. Madhabnya Imam Malik punya ahli hadis, namanya Imam Qadhi Iyad, ada juga Imam Ibnu Abdul Bar. Imam Ibnu Abdul Bar. Nah, mazhab Imam Ahmad ada ahli hadisnya, salah satunya Imam Ibnu Rajab Al-Hambali. Gitu. Jadi setiap mazhab itu yang 4 itu, mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah, itu ada ahli hadisnya. Nah, ini Imam Baihaqi bercerita tentang guru, tentang imam mazhabnya, yaitu Imam Syafi'i, imam kita semuanya. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Min tariqi Muhammad bin Hamdan At-Taraifi an Abdillah Ad-Dinawari qala sami'tu Aba Abdillah Syafi'i. Saya mendengar Abu Abdillah Syafi'i yaqul ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil manam. Aku bermimpi dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqultu, aku bertanya, "Ya Rasulullah, bima jazat Syafi'iyya anka haitsu yaqulu fi kitabir risalah wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin kullama dzakarahu dzakirun wa ghafala an dzikrihil ghafilun." Jadi dalam mimpi itu muridnya Imam Syafi'i ada yang mengatakan Imam Buwaiti, ada yang mengatakan Imam Muzani, ada yang mengatakan Imam Ar-Rabi' Al-Jizi, ada yang mengatakan Imam Ar-Rabi' Al-Muradi. Jadi muridnya Imam Syafi'i di Mesir itu ada 4. Muridnya banyak, muridnya cuman murid apa ya? Murid khususnya gitu loh. Murid kesayangan dan yang menjadi penerus-penerusnya gitu. Dan mereka menulis kitab Madzhab Syafi'i rahimahullah. Itu Imam Buwaiti, Imam Muzani, Imam Rabi' Al-Muradi dengan Imam Rabi' Al-Jizi. Salah satu di antara mereka bermimpi. Bermimpi dengan gurunya Imam Syafi'i. Dalam mimpinya itu bertanya muridnya, "Wahai guru, bima fa'alallahu bik?" Atau kaifa fa'alallahu bika? Wahai guru, bagaimana Allah memperlakukan engkau? Qala rahimanillahu wa ghafarali wa atafa bi. Allah Subhanahu wa taala memperlakukan saya dengan penuh kelembutan, penuh kasih sayang dan rahmat. Mudah-mudahan kita diperlakukan oleh Allah dengan penuh kasih sayang dan rahmat. Bukan dengan keadilan. Kalau prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah, bedanya kita Ahlus Sunnah wal Jamaah aswaja dengan Mu'tazilah. Mu'tazilah itu yang makanya akal aja. Mungkin kalau sekarang liberal. Ya, ada radikal, ada liberal, ada di tengah-tengahnya aswaja. Kalau dulu ada Khawarij, ya kan? Yang kanan pokoknya apa namanya sedikit-sedikit mengkafirkan saudaranya muslim. So, pokoknya yang sedikit dikafirkan. Itu dia Khawarij, radikal. Ada yang itu terlalu kanan, ada terlalu kiri, bebas banget. Menurut gue semua gitu. Menurut akal saya, akal dia itu Mu'tazilah. Mu'tazilah itu pikiran. Kalau kita gabungan, dalil nakli, dalil akli. Pakai Quran, pakai hadis dulu. Terus baru didukung dengan akal. Usul fikih, ulumul Quran, mustalah hadis, mantik, logika, usul fikih, ilmu nahwu, sharaf, balaghah, arud, qawafi. Dipakai semua. Kalau otak kita sesuai dengan Quran dan hadis, diterima. Ahlus Sunnah begitu, Imam Asy'ari, imam kita. Kalau pikiran kita, pemahaman kita tidak sesuai dengan Quran dan hadis, maka ditolak pikiran kita. Gitu ya. Jadi yang harus diunggulkan dan dimenangkan adalah Al-Quran dan hadis. Tapi kalau nggak bertabrakan antara dalil nakli, Quran dan hadis, dan dalil akli, usul fikih, pikiran, mantik, bahasa, semuanya itu, maka digabungkan. Itu Ahlus Sunnah, tengah-tengah. Ya, kuntum khaira ummah. Ya, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada 'alan nas wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida.
Demikianlah kami jadikan kalian umat Islam umat yang wasata. Wasata itu apa ya? Sempurna. Tengah, penengah. Jadi enggak terlalu kaku, enggak terlalu bebas. Itu Ahlussunnah begitu, Pak. Lihat Imam Ghazali. Gabungkan antara fikih dohir dengan fikih batin. Gabungkan antara thariqat, antara hakikat tasawuf dengan fikih. Jadi syariatnya kuat, thariqat dan ma'rifatnya atau hakikatnya kuat. Itu Imam Ghazali seperti itu. Jadi enggak berantem gitu antara fikih dengan tasawuf, enggak. Akur, itu Imam Ghazali kelebihannya. Contohnya beliau membahas najis itu ada dua. Ada najis dohir, ada najis batin. Bersih lahir, bersih batin. Jangan cuma lahirnya doang bersih. Kita udah menghindari dari najis, nggak ada kotoran di badan kita. Bersih. Tapi suka iri, suka ngomporin orang, provokasi orang, fitnah orang. Itu namanya bersih lahirnya, tapi kotor hatinya. Itu. Kalau Ahlussunnah dua-duanya, Pak. Makanya yang paling kuat, yang paling dibutuhkan sekarang oleh dunia adalah amaliyah ilmiah atau agama bermadhab Ahlussunnah wal Jamaah seperti kita ini. Mudah-mudahan kita menjadi pengikut Ahlussunnah yang setia. Amin. Ya. Sampai akhir hayat kita, ya. Kembali lagi ke sini, ya. Ini kan masalah sholawat, udah nggak usah kemana-mana. Jadi intinya Allah Subhanahu Wa Taala memperlakukan Imam Syafi'i dengan penuh kelembutan. Ya, kalau kita ini aswaja ini sekali lagi kita pengennya diperlakukan oleh Allah dengan kasih sayang, bukan dengan keadilan, Pak, bukan dengan hitung-hitungan. Kalau hitung-hitungan kita udah hancur, udah. Emang kita khusyuk sholatnya, baru 1 rakaat udah suara HP udah. Aduh lupa saya, kata ibu-ibu, ngerebus air, belum saya matiin. Langsung loncat itu. Jadi sholatnya. Nah, begitu kita udah, ya Allah, ayo saya dihitung ya Allah. Ya, tak tahu kamu mau dihitung. Sholatnya pelentang-pelentong, belum puasanya, belum zakatnya, belum umrohnya, belum hajinya, belum. Tapi kalau ulama Ahlussunnah wal Jamaah ngajarin ke kita minta sama Allah. Ya Allah, birahmatika ya arhamar rahimin, wa marhamna, waghfir lana, wali walidina, ya Allah, sayangilah kami, ampunilah kami, begitu. Tawadhu, merendah diri di hadapan Allah. Itu ajarannya Ahlussunnah begitu. Kalau Mu'tazilah otak, saya kan sudah begini ya Allah. Saya dibalas dong. Kayak matematika begitu, kayak dagang gitu. Saya 1 tambah 1 2. Ya enggak begitu. Ya kan? Enggak begitu dengan Allah, Pak, ya, Bu. Jadi dengan Allah itu kita minta rahmatnya. Rasul sudah mengatakan dalam Musnad Ahmad dari Abu Hurairah, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, lan yadkhula ahadukumul jannah bi'amalihi. Tidak ada yang masuk surga itu karena amalnya. Karena kalau karena amalannya, aduh, bisa jadi dia ria. Bisa jadi dia nggak sadar waktu sholat, ternyata ada kotoran ayam, kayak ayam gitu, di kakinya, tapi dia nggak tahu. Dia nggak tahu. Bisa jadi. Betul nggak? Jadi jangan sombong dengan ibadah kita nggak tahu. Ya, tapi minta kelembutan, minta rahmatnya dari Allah. Begitu kata Rasulullah, lan yadkhula ahadukumul jannah. Ya, tidak ada masuk surga di antara kalian dengan amalannya. Dengan murni amalan gitu, bukan berarti amal nggak penting, bukan. Wa qul i'malu, tetap beramal. Kalian harus beramal, kita sebagai manusia harus beramal. Sholat ya sholat, yang ditinggalkan sholat wajib. Sunnah kita kalau bisa diinikan, itu kalau nggak ada halangan, sholat sunnah sempurna, semuanya ibadah sempurna, tapi jangan sombong. Begitu maksudnya. Bukan berarti nggak penuh. Berarti nggak penting kalau gitu kita meminta aja sama Allah. Ya nggak begitu. Salah paham antum. Enggak. Tetap beramal yang baik, yang sempurna. Tapi setelah itu serahkan kepada Allah. Begitu maksudnya Rasulullah. Ya kan? Tetap penting amal. Ya. Itu kalau nggak jadi kejauhan nanti. Ngapain dong? Saya sudah sholat. Loh, sholat tuh gitu. Ya kan katanya yang penting udah eling. Astagfirullah, naudzubillah min dzalik. Taubat itu. Ya kan? Salah paham dia. Ya, jadi hati-hati. Kalau orang tasawuf itu dia double, Pak. Jadi dia gabungin syariat yang mantap, yang sempurna, ditambah lagi dengan hatinya, dengan tasawufnya, dengan khusyuknya. Gitu. Maksudnya begitu, maksudnya ya. Jadi itulah yang sempurna seperti itu. Jadi jangan cuma dohir doang, tapi batinnya. Di sholat itu, ya kan? Di samping dia rukun, syaratnya sudah sempurna, tapi dihadirkan kekhusyukannya dari awal sampai akhir kalau bisa. Latihan, gitu. Sampai bisa. Begitu maksudnya, ya. Nanti di akhirnya tetap kembalikan, serahkan kepada Allah. Kita nggak tahu ditolak atau diterima, itu haknya Allah SWT. Kita hanya meminta dan berharap.
Begitu. Itu maksudnya ajarannya ulama Ahlussunnah begitu. Supaya tidak sombong dengan amal kita. Karena kita nggak tahu bisa jadi bukan karena amal. Iya, kata Rasulullah, bukan karena amal. Tapi karena apa? Kata Rasulullah, illa an yataghammadani Allahu bi rahmati. Kecuali dengan rahmatnya Allah. Wala anta ya Rasulullah, terus ditanya sama sahabat, engkau juga begitu ya Rasulullah? Qala wala ana, saya juga sama. Saya juga dengan rahmat Allah. Tapi amalnya tentu saja Rasulullah tidak ketinggalan, Pak. Paling hebat Rasulullah, ya. Paling hebat Rasulullah dalam masalah amal gitu. Tapi tetap begitu coba. Rasul aja begitu, gimana kita ya? Ya kan? Kita harus lebih, ya kan kita Rasul aja begitu, ya. Illa an yataghammadani Allahu bi rahmatih. Gitu. Jadi dengan rahmatnya Allah SWT. Nah, termasuk Imam Syafi'i dengan rahmatnya Allah dimasukkan ke dalam surganya dan dirahmati Allah, disayangi oleh Allah. Apa sebabnya? Mungkin kita, karena tahajudnya Imam Syafi'i, karena puasa sunnahnya Imam Syafi'i. Itu penting ya, tapi ternyata bukan itu beliau amalan. Apa itu? Qala qala jaza'anni annahu la yuqaf lil hisab. Imam Syafi'i itu tidak dihisab di akhirat, kata dalam mimpinya itu, kata Rasul begitu. Kenapa? Karena beliau bersolawat dengan solawat yang belum pernah orang melakukan bersolawat dengan itu. Apa itu solawat beliau sendiri? Apa solawatnya? Allahumma sholli afdhala sholatin ala as'adi makhluqatika Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi sallam adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama dzakaraka dzakirun wa ghafala an dzikrikal ghafilun. Artinya, sholawat kepada Rasulullah, sejumlah orang yang bersolawat kepadanya, sejumlah orang yang lupa sholawat kepadanya, semua makhluk sebanyak-banyaknya tanpa terbilang. Itu maksudnya, ya. Imam Syafi'i dengan wasilah itu beliau dirahmati oleh Allah. Gitu Pak. Jadi jangan meremehkan sholawat, ya. Bisa jadi itu amalan yang dijadikan benteng dan andalan kita nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ya. Baik. Jadi Allahumma sholli afdhala sholati, amalannya Imam Syafi'i itu ada dalam kitab Ar-Risalah, kitab di pertama kali di muqaddimahnya. Di covernya ditulis itu sama beliau. Ya, Allahumma sholli. Kalau di Jawa ini dijadikan tahlil. Ya, ini salawat ini, ya. Salawat namanya salawat Asy-Syafi'iyah atau salawat Idrisiyah namanya. Baik. Selanjutnya rawal Imam Al-Khatib Al-Baghdadi wa Ibnu Bashkwal wa Abul Yaman wa Ibnu Asakir an Muhammad bin Yahya Al-Karmani qala kunna yauman bi hadrati Abi Ali bin Syadan. Kita suatu hari pernah, kata Imam Karmani, ini Imam ahli hadis juga, kita pernah ngaji dengan guru kami Abi Ali bin Syadan. Abi Ali bin Syadan minal huffaz, salah seorang ulama ahli hadis, ahli salawat dan ahli hadis. Fadakhala alaina syabun, datang seorang remaja, la ya'rifu minna ahad, enggak ada yang tahu. Faqala ayyukum Abu Ali bin Syadan. Di dalam ada waktu ngaji itu ada orang gitu, remaja datang gitu, terus tanya gitu, di sini ada nggak yang namanya Abu Ali bin Syadan? Gitu. Terus jamaah kan, loh itu guru kami. Ada guru kami itu, beliau itu yang lagi ngajar. Oh iya. Kenapa? Qala ayyuha syekh. Terus remaja itu nyamperin Syekh Abu Ali bin Syadan. Wahai syekh, wahai guru, wahai kiai kalau kita gitu. Wahai kiai atau mualim, saya bermimpi dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya menyampaikan salam dari Rasulullah kepada engkau. Gitu. Dan saya disuruh oleh Rasulullah untuk datang ke majelis ini. Gitu. Suman sarafa syab. Kemudian remaja itu pergi. Bersih orangnya. Mungkin malaikat kali ya. Ya kan? Fabaka Abu Ali. Abu Ali menangis. Jadi kalau ulama begitu Pak, kalau wali itu ketahuan karomat, itu kan termasuk karomat. Rasul mesen gitu ke orang untuk salam ke beliau, nitip salam gitu. Itu kan karomat itu. Karomatnya wali. Ya. Loh, hebat bener ini. Masya Allah beliau sampai Rasul salam dan disuruh nyari majelisnya kan. Nah. Tapi kalau kita mau udah GR aja kali, wah siapa dulu dong gitu. Enggak, beliau enggak gitu. Beliau nangis, takut gitu, takut riya. Beliau nangis gitu. Kenapa ya? Fabaka Abu Ali, nangis.
Waqala ma'arifu li amalan astahiqu bihi hadha illa an yakuna sabri ala qiraatil hadis. Terus muridnya nanya, wahai guru, engkau derajatnya setinggi ini, apa sih amalannya? Qala, saya apa ya, nggak ada sih amalan saya, apa ya katanya, saya nggak ada yang diandalkan. Cuman mungkin seingat saya itu kalau membaca hadis, kalau ada qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau anin Nabi SAW, itu selalu saya tulis sallallahu alaihi wasallam. Selalu bersolawat. Sallu ala Nabi Muhammad. Ya. Beliau selalu bersolawat. Itu aja kata beliau. Nah, itulah karena saking banyaknya sehingga menjadi ahli solawat, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menitip pesan dan salam pada beliau. Itu ya. Jadi fadilah solawat itu luar biasa. Ya, kita sholawat kamilah coba bareng-bareng untuk menginikan hati kita supaya mudah-mudahan kita bisa dijadikan oleh Allah menjadi ahli sholawatnya. Amin. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihil uqadu wa tanfariju bihil qurabu wa tuqda bihil hawaiju wa tunalu bihir raghaibu wa husnul hawatimi wa yustasqal ghamamu biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Ya. Jadi itu namanya sholawat nariyah atau sholawat taziyah. Karena yang menemukan sholawat itu namanya Imam Ali bin Ahmad At-Tazi, ulama dari Maroko, ya, Imam At-Tazi. Nah. Baik, qala al-Hafidz Ibnul Mulaqqin, ini ada cerita di kitab Hadaikul Anwar fi shalat ala Nabiyil Mukhtar, kana syabun yatufu fil baiti wa yastaghil bis salati ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang remaja nemenin bapaknya haji. Famarido, itu sakit. Bapaknya sakit. Terus meninggal. Apa yang terjadi? Faswadda wajhuhu. Dilihat mukanya sama anaknya itu. Mukanya hitam. Wantafakha batnu, dan perutnya bengkak besar. Apa orang bilang sini? Apa namanya? Busung apa? Bengkak itu, gede. Waduh, kasihan itu. Sedih kan? Waduh, gimana, ada apa ini? Sebenarnya kemarin udah saya ceritain di khutbah Jumat ya. Tapi kan ibu-ibu belum dengar ya. Apa yang terjadi? Waduh, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Mata abi fi ghurbati fi hadhil mauta. Meninggalnya seperti ini ayah saya, kata anaknya. Sedih itu. Akhirnya beliau sholawat aja itu anaknya. Waktu beliau sendirian tuh, tawaf sendiri, sa'i sendiri, pokoknya sendiri. Karena kan bapaknya meninggal sebelum haji di perjalanan. Akhirnya saking capeknya, capek Pak. Habis umroh, lihat ketiduran nih anak muda ini. Anak muda yang berbakti sama orang tua yang soleh itu. Begitu tidur mimpi dengan Rasulullah. Dalam mimpinya mengadu dia, ya Rasulullah, orang tua saya meninggal begini. Nah, dalam mimpinya Rasul bilang begini, kamu jangan sedih. Nanti saya usap mukanya dan saya usap perutnya. Nah, dalam mimpi itu Rasulullah mengusap mukanya, terus mengusap perutnya.
Begitu bangun itu anak remaja itu, ya kan? Dia lihat orang tuanya sudah berubah. Itu mukanya berseri-seri, itu mungkin sudah otomatis meninggalnya nggak jauh, kan? Karena dilihat lagi itu meninggalnya nggak jauh. Mungkin dan malamnya langsung mimpi mungkin dengan Rasulullah SAW. Itu dilihat mukanya berubah Pak, bersinar-sinar, berseri-seri, putih, lebih dari susu dalam di sini. Kemudian perutnya udah normal lagi. Kemudian beliau bertanya, terus bermimpi lagi dengan Rasulullah, ya Rasulullah, kenapa ayah saya berubah itu? Ketika kau, apa amalannya? Dan kenapa wajahnya waktu itu hitam dan perutnya bengkak? Apa kata Rasulullah? Qala inna abaka kana yuksirul ma'asi wa dzunub. Bapak kamu itu banyak dosa. Makanya mukanya hitam dan perutnya bengkak. Karena suka makan riba. Kata Rasulullah. Sedih kan? Nah, ya Rasulullah, kenapa engkau ketika engkau usap kemudian berubah berseri-seri dan perutnya normal lagi? Apa kata Rasulullah? Qala wa kana yuksiru as-salata alayya. Falamma nazala ma nazala istaghasa bi fa aghastu. Jadi bapak kamu itu waktu dia sakaratul maut itu minta tolong. Dia bilang la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya Rasulullah, ya Rasulullah. Dan beliau banyak sholawat ke saya. Dan saya dipanggil terus. Dan dia tidak pernah tidur kecuali sudah bersolawat kepada aku 1000 kali. Dalam riwayat 100 kali. Sebelum tidur. Maka saya berkenan, saya mau membantu dia. Shallu ala Nabi Muhammad. Ya, ada di diam kita. Saya cuma menceritain doang. Saya nggak ngarang, cuma ceritain doang. Ini kitabnya, yang ngarangnya gurunya guru kami. Saya Abdul Siddiq Al-Gumari, ahli hadis. Saya ngambil dari guru saya Yusri. Beliau dari beliau ini, dari Syekh Abdul Siddiq Al-Gumari, ulama ahli hadis Maroko. 7 orang bersaudara, kakak beradik, semuanya ahli Quran, hafal Quran, dan semua hafal hadis. Itu Al-Gumariyin. Ya, satu keluarga Pak. Udah kayak apa orang tuanya, dan kakeknya memang itu wali besar di sana. Ibnu Al-Arabi Ad-Darqawi. Itu kalau haul itu jutaan katanya, sampai 2 juta. Karena Covid mungkin kemarin ditutup sementara. Insya Allah mudah-mudahan segera normal lagi. Ya dunia semuanya Allah angkat ini semua Covid dan kita bisa umroh, haji, ziarah ke Rasulullah lagi, ziarah ke makam para wali, para duriyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Gitu. Jadi itu banyaknya sholawat itu Rasul mau ngasih syafaat ke dia. Ya, maka jangan lupa banyak sholawat ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa innahu ana giyasun, saya mau bantu dia karena liman aksara sholata alayya fi dari dunia. Saya mau ngebantu dia memberikan syafaat bagi orang yang tidak lupa bersholawat kepada saya. Ya, sallu ala Nabi Muhammad.